Photo montage ya. Photo montage itu adalah menggabungkan banyak gambar menjadi satu gambar baru. Jadi kalau teman-teman lihat ini itu sebenarnya modelnya itu di foto di mana, kemudian saya taruh dengan biola raksasa, kemudian saya tambahin dengan ornamen-ornamen seperti lentera, gunung, pohon, kemudian rumput dan langit itu beda-beda semua ya. Jadi yang dimaksud dengan foto montage itu adalah hasil pembuatan foto komposit dengan memotong, jadi itu mengcropping, kemudian digabungkan dua atau lebih foto menjadi ilusi subjek nyata. Jadi kelihatannya menjadi sepertinya itu asli di fotonya seperti itu. Padahal sebenarnya itu adalah menggabungkan banyak gambar menjadi satu gambar baru. Ya, jadi seperti contoh ini adalah gambar ceweknya itu dipoto di mana, kemudian saya tambahkan dengan wallpaper di komputer, kemudian tambahin ornamen-ornamen seperti tas koper seperti ini ya, digabung menjadi satu seperti ini. Nah, foto montage itu apa gitu? Kita buat apa ngegabung-gabungin gambar seperti itu? Kalau misalkan nggak ada kerjaan ya untuk apa ya? Kalau cuma untuk iseng-iseng aja ya. Contohnya seperti ini ya, cewek lagi push up, di atasnya adalah gajah. Ya ini untuk apa gitu ya? Ternyata foto montage itu banyak gunanya. Kalau misalkan kita masuk ke dalam dunia perfilman, itu foto montage itu banyak ditemui di poster-poster film. Jadi poster film itu nggak ada yang difoto langsung jadi poster, nggak ada ya, itu harus diedit dulu. Nah, ketika kita mengedit itu, kita harus bisa menceritakan, kalau di dalam poster film itu harus bisa menceritakan apa inti daripada film tersebut. Ya, ini seperti misalkan melarikan diri dari penjara dengan menggunakan motor mengarungi lautan. Oh ya, ini ciri khas film-film India yang lebay-lebay begitu ya. Kemudian ini adalah foto dari posternya aja kita bisa tahu, oh ternyata ini adalah petualangan bocil ya, bocah cilik di tengah hutan diserbu oleh pasukan tentara seperti itu ya. Kalau ini kita lihat filmnya pasti udah film perang. Nah, kemudian foto montage juga itu bisa masuk ke dalam dunia periklanan, advertising. Jadi kalau misalnya kita mau dapat klien untuk promosi minuman mineral, itu bisa ditambahin seperti ini, bisa ditambahkan dengan air laut gitu ya, kemudian ada hutannya ditaruh di dalam botol, di mengerubungi botol seperti ini, atau bisa juga dari gambarnya aja kita bisa tahu, oh ini adalah teh rasa jeruk ya, karena poci tehnya itu dari kulit jeruk. Atau dari ini ya, arak gitu. Arak itu langsung botolnya itu keluar dari tanah itu sudah membentuk botol ya itu. Dan ini hanya bisa dilakukan dengan foto montage. Gitu ya. Foto montage yang bisa diedit dengan Photoshop. Bukan cuma itu saja, kita bisa masuk juga dalam dunia modeling. Jadi kalau dunia modeling itu banyaknya motretnya di dalam studio. Nah, tapi kan bosen ya, backgroundnya itu terus. Nah, bisa diganti-ganti backgroundnya. Nah, itu adalah foto montage juga. Jadi bisa jadi kalender, bisa jadi iklan juga gitu ya. Ini di dalam dunia modeling. Kemudian masuk juga di dalam aliran human. Nah, jadi kalau teman-teman suka jualan foto di internet atau microstock gitu ya, ini laku banget foto-foto seperti ini ya, foto-foto yang dari foto yang seperti lukisan. Nah, itu laku ya. Jadi foto apa yang bagus? Ya foto yang mendekati lukisan. Lukisan apa yang bagus? Lukisan yang mendekati foto. Jadi bolak-balik. Nah, yang kayak begini itu laku banget ya kalau teman-teman bisa mengedit, itu bisa dijual di Shutterstock atau di Freepik dan lain sebagainya. Foto-foto seperti ini ya. Kemudian juga bisa masuk dalam aliran landscape. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan, lihat langitnya bagus difoto, lihat gunung bagus difoto, ya, lihat air terjun bagus difoto. Nah, yang bagus-bagus itu kemudian digabung dijadikan satu pemandangan yang baru lagi, ya. Dan ini
kalau misalkan kita bisa jual di NFT, harganya bisa lumayan mahal gitu ya. Di NFT pakai uang kripto seperti itu. Ya. Kemudian masuk lagi ke dunia prewedding. Jadi kalau teman-teman yang nanti akan masuk di dalam jurusan prewedding, ini bisa menjadi nilai jual ya, karena nggak cuma motretnya aja, tetapi juga bisa diedit ya, bisa diganti-ganti background sesuai dengan keinginan daripada klien. Jadi kalau misalkan kliennya adalah seorang supir pesawat terbang atau pilot, itu bisa kita sandingkan lagi dengan pesawat terbang misalkan ya. Atau misalkan mau dibuat terbang-terbang itu juga bisa gitu. Backgroundnya dibikin unik dan lain sebagainya, itu bisa banget ya. Jadi foto montage itu banyak sekali gunanya kalau masuk di dalam dunia pengeditan gitu ya. Nah, kita akan coba bagaimana membuat foto montage yang sederhana. Foto Putri Raja ini ya. Kemudian kita ingin cropping. Nah, ya, kita ingin cropping. Cukup mudah, yaitu dengan select lalu kemudian pilih subjek. Nah, seketika itu juga si Photoshop sudah langsung menseleksi ya, menseleksi ke pinggir-pinggir. Namun yang namanya otomatis itu seringkali tidak 100% sempurna. Oleh karena itu perlu ada sentuhan kita juga. Contohnya seperti ini ya, masih berantakan ya, masih berantakan. Lalu kita harus perbaiki. Nah, karena kita sudah belajar di pertemuan pertama tentang seleksi, maka kita bisa memperbaikinya, yaitu bisa menggunakan lasso tool ya. Nah, karena kita ingin menambahkan ya, ini kan ada yang kurang harus ditambal, kita pakai shift, kita tahan shift ya, sehingga kursornya ada tanda plus. Baru kita bisa tambal seperti ini. Nah, ya. Kemudian kita cari lagi. Nah, ternyata di sini masih ada yang ini kelebihan ya, kelebihan akhirnya harus dikurangi. Jadi kita pakai lasso tool lagi, kita tinggal tekan Alt. Kalau tadi Shift, ini Alt. Kenapa? Karena kita ingin mengurangi. Nah, seperti itu ya, mudah ya teman-teman. Kemudian kita lihat lagi dari dekat. Nah, seperti ini ya, masih belum terseleksi oleh Photoshop. Jadi kita harus memakai manual seperti ini. Nah, jadi memang seleksi itu membutuhkan kesabaran ya. Jadi bisa juga sebagai terapi untuk melatih kita berlatih sabar. Nah, seperti ini. Jadi harus pandai-pandai menggunakan keyboard ya. Kalau shift untuk menambal, kalau alt untuk mengurangi. Oke, nah setelah ini kita tinggal duplikat layer. Karena layernya itu sudah saya seleksi, maka yang akan diduplikat adalah hasil seleksi kita. Ya, Ctrl J, maka akan keluar layer baru, di mana itu adalah hasil seleksi kita. Jadi kalau backgroundnya matanya kita tutup, maka kita akan mendapatkan seperti ini ya, teman-teman. Seperti ini. Jadi backgroundnya sudah menjadi kotak-kotak catur seperti ini, artinya sudah tidak ada background. Nah, saya akan ubah ukurannya. Saya ingin padang atau hasilnya akan saya pamerkan di Instagram, berarti ukurannya akan saya rubah ya. Dengan crop tool saya akan rubah menjadi 4:5. Jadi di sini kita bisa pilih 4:5. Kemudian saya kotakin, diperbesar. Yes, ya. Nah, begitu kita perbesar, ternyata ini malah ada potongan ya, nggak terlalu bagus nih. Ya, jadi ada potongan-potongan ini. Bagaimana mensiasatinya agar si potongan ini ada di ujung. Nah, oleh karena itu kita pakai Mark with tool.
Kita kotakin dulu sampai nyaris kena tangan ya. Kita kotakin sampai sini. Lalu Ctrl T. Ya. Ctrl T lalu kita geser seperti ini. Nah. Ya. Kalau sudah, tanda seleksinya kita hilangkan dengan Ctrl D. Seperti itu. Kemudian lakukan hal yang sama dengan di sebelah sini ya. Kita marquee tool dulu, kita kotakin, nyaris kena tangan. Ya. Kenapa sih nggak sampai tangannya? Ya takutnya nanti tangannya jadi aneh ya. Tapi kalau baju panjang dikit, itu lumrah ya. Seperti ini. Nah. Oke, tanda seleksinya kita kurangi dengan Ctrl D. Nah, jadi kita dapat seperti ini. Kemudian, karena ini sudah kotak-kotak catur, berarti mudah bagi kita untuk memasukkan background yang baru. Nah, background yang baru dalam hal ini saya akan ambil, yaitu awan biru. Ya. Kemudian saya perbesar seperti ini. Kemudian saya turunkan supaya si putri rajanya itu kelihatan. Nah, seperti ini ya. Sebenarnya ini sudah photo montage ya. Menggabungkan dua saja sudah photo montage. Cuma ini masih belum bermakna ya teman-teman. Nah, saya ingin dia itu ada di istana. Nah, saya akan ambil hanya pintunya saja ya. Jadi si gambar yang di tengah ini saya tidak mau gitu ya. Nah, sebelumnya saya akan buka dulu gembok di layer. Nah, ini ada gemboknya, saya akan buka dulu. Setelah itu saya akan gosok dengan Quick Selection Tool. Quick Selection Tool. Kemudian saya gosok bagian yang saya tidak ingin ada ya. Seperti ini, karena saya hanya ingin ambil pintunya saja. Oke. Setelah itu, setelah berhasil diseleksi, tinggal delete. Ya, jadi kosong. Kemudian tanda seleksinya saya hilangkan dengan Ctrl D. Setelah itu saya tinggal tarik saja dengan Move Tool ke desain yang ada Putri Raja. Seperti ini. Ya. Kemudian saya akan atur dia, ubah ukuran dengan Ctrl T. Ya. Nah, ya. Saya supaya lebih dramatis, saya akan lebih dimiringkan. Nah, seperti ini. Oke, Putri Rajanya saya turunkan sedikit. Nah, ya, jadi dia ada di pintu, gitu ya. Ada di pintu Putri Rajanya, ada di gerbang istana. Nah, kalau teman-teman lihat di sini selendangnya ternyata belum transparan, ya. Selendangnya masih ada tembok yang lama. Nah, bagaimana cara supaya dia menjadi transparan? Caranya sangat mudah, kita pakai eraser tool, ya, penghapus. Namun jangan 100%, ya. Jadi kalau 100% itu seperti ini ya, habis hilang. Nah, saya hanya ingin bikin dia transparan. Nah, kita buatnya opacity-nya 30. Ya, 30 saja. Jadi kita akan hapus seperti ini. Nah, jadi cukup membuat dia menjadi lebih transparan. Nah, setelah ini saya akan membuat matahari ya. Matahari di sini ada matahari, tinggal diseret saja. Masukkan. Nah, kita taruh di ujung pintu. Jadi seolah-olah mataharinya itu ada di sana. Ya. Kalau misalkan terlalu terang, tinggal opacity di sini bisa kita kurangi.
Setelah itu saya akan buat judulnya, ya. Kita seret saja seperti ini. Nah, ya. Jadi ini kayak poster film Korea, ya, poster film Gadis Huangsu, Putri Huangsu. Nah, ini karena dia bajunya merah, teksnya juga merah, seakan-akan jadi tidak jelas, ya. Bagaimana supaya lebih cepat kita membuat dia itu lebih kontras, yaitu dengan Ctrl I, ya. Jadi Ctrl I itu mengubah warna menjadi kebalikan. Nah, seperti ini. Jadi langsung berubah warna, ya. Nah, dengan sedikit sentuhan saja kita sudah bisa bikin foto montage, ya teman-teman. Foto montage yang membuat poster film Korea, ya. Jadi teman-teman yang sudah belajar tentang masking, tentang uh, cropping, sudah bisa bikin seperti ini, gitu. Ya, jadi ini mudah ya, foto montage yang ini yang memang foto montage yang sederhana. Semoga teman-teman bisa bikin juga. Oke, kita akan lanjutkan dengan yang kedua. Ya. Gambar ini difoto dengan tanpa bokeh. Artinya memang F-nya angkanya besar. Ya, seperti misalkan F22, jadi tidak ada bokeh-bokehnya. Nah, saya pengen foto ini itu ada bokehnya. Nah, gimana caranya? Foto yang sudah jadi, tapi saya pengen buat menjadi lebih bokeh. Jadi kita tinggal duplikat layer, Ctrl J, ya. Di Ctrl J ini, yang atas, yang hasil duplikat layer itu tinggal di blur, ke filter, ke blur, ke Gaussian blur. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita segitiga ini, ya, segitiga ini kita taruh dulu di paling kiri, kemudian secara perlahan ke kanan. Sampai seberapa bokeh yang kita mau. Ya. Ceritanya ini adalah lensa dengan F-nya 1.2 misalkan ya. 1.2 berarti bokehnya kira-kira 7 piksel. Oke, 7 piksel ya. Kita okekan, maka kita akan mendapatkan foto bokeh seperti ini. Tapi ini bokeh semua. Atau nggak bagus ya. Nah, berarti foto itu harus ada yang fokus, ada yang bokehnya juga. Nah, bagaimana cara membuat foto ini ada fokusnya? Nah, kita sudah belajar masking. Jadi kita akan tinggal masking saja. Tinggal diketuk saja bendera Jepangnya, maka akan keluar kotak masking putih. Karena ini kotak masking putih berarti warnanya adalah hitam. Nah, kita pakai brush, kemudian kita akan gosok di bagian yang ingin fokus. Nah, kira-kira saya ingin fokus itu adalah pohon ini, ya, dua pohon ini fokus dengan tanahnya. Ya, tinggal digosok saja. Jadi kalau teman-teman pengen punya foto dengan bokeh, tapi lensanya nggak bokeh. Nah, ini salah satu alternatif di mana teman-teman bisa memanipulasi hasil fotonya. Jadi untuk memperbesar atau memperkecil brush, tinggal pakai tanda kurung kotak ya. Tanda kurung kotak. Oke, kita udah mendapatkan foto yang fokus ya, ada yang fokus tapi dengan background yang bokeh ya. Jadi seolah-olah dia itu difoto dengan lensa yang mahal ya, lensa f1.2 gitu. Nah, oke, setelah itu kita akan taruh modelnya. Sini ada model. Kita taruh modelnya sudah saya cropping seperti ini ya. Kita pakai dead center lah. Gitu. Tengah-tengah. Oke, nah saya ingin si model ini berada di tengah-tengah pohon. Ya, kalau ini kan dia berada di depan pohon. Ya, saya ingin dia itu ada di tengah-tengah. Bagaimana caranya?
supaya si model itu ada di tengah-tengah. Jadi di antara ini. Nah, caranya adalah kita tinggal masking saja ya. Jadi masking itu kepake banget. Kita masking, keluar masking putih ya. Berarti kita pakai warnanya adalah hitam. Tinggal di brush. Di brush di bagian gaunnya. Nah, dengan hanya menggosok seperti itu aja, kita bisa mendapatkan si model itu berada di tengah-tengah pohon, ya, diapit oleh pohon. Nah, yes. Nah, kemudian kita analisa dulu arah cahaya, ya. Jadi kalau misalkan kita lihat backgroundnya, oh cahayanya terangnya itu dari belakang, ya. Tapi kalau kita lihat modelnya, berarti cahaya itu datang di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ke sini. Di sini ada rim light, berarti dari sana juga ada. Tetapi main light-nya itu dari kiri. Nah, karena ada cahaya di sini, ya, kena si model, maka dia akan mengeluarkan bayangan ke sana, ya, menjauhi datangnya cahaya. Oleh karena itu kita akan buat layer kosong. Jadi di sebelah tong sampah ini ada new layer, kita tinggal klik, ya, dan new layer. Kita ganti namanya menjadi bayangan. Bayangan. Seperti ini. Ya, kita taruh layernya itu di bawah si model. Ya. Kemudian karena bayangan warna hitam, kita buat warnanya itu menjadi hitam. Kita pakai brush. Brushnya adalah 30% opacity. Ya. Baru tinggal kita buat bayangan. Ya. Kalau misalkan dirasakan hasilnya terlalu, ini terlalu gelap ya, terlalu seperti penampakan. Nah, ini bisa kita kurangi opacity yang di bagian layer. Nah, ini sebelum ya, sebelum diberi bayangan, sekarang diberi bayangan. Sebelum, sudah, sebelum, sesudah. Nah, setelah ini kita akan buat ya, karena ada bayangan ke sini, maka kita akan perkuat cahaya yang ada di sebelah kiri ini. Jadi saya akan buat matahari palsu di bagian kiri ya, kiri belakang itu ada cahaya matahari. Nah, bagaimana caranya? Jadi kita aktifkan dulu layer paling atas, lalu kita buat layer kosong seperti ini, layer kosong ya. Nah, layer kosong ini mau diisi apa? Nah, saya akan isi dulu dengan warna hitam. Bagaimana caranya? Yaitu ke edit ya, lalu fill. Kontennya kita pilih black. Ya, kontennya kita pilih black, lalu kita oke-kan. Nah, gelap dulu nih. Lalu di mana matahari palsu itu, ya, ke filter, lalu kita pilih render, lalu ada lens flare. Ya, kita lens flare. Nah, ini adalah matahari palsu ya. Jadi matahari yang kita tembak dengan lensa 50 sampai 300 mm. Jadi hasilnya akan seperti ini. Jadi biasnya juga ada. Nah, kita akan taruh seperti ini. Ya. Lalu kita oke-kan. Nah, ya. Jadi ini adalah matahari palsunya, lengkap dengan flare-flare-nya. Nah, sekarang permasalahannya adalah bagaimana menghilangkan warna hitam. Ya, menghilangkan warna hitam tinggal di blending. Jadi di bagian layer ini ada normal, ya, ada kata normal. Normal itu diganti menjadi screen. Kenapa screen? Karena screen itu untuk menghilangkan warna hitam. Ya, langsung warna hitamnya hilang. Nah, kita bisa atur posisi dari matahari. Ya. Oke. Nah, sini. Ya. Kemudian saya perbesar dengan Ctrl T. Di sini. Jadi matahari yang bersinar, di sini ada flare-flare-nya, gitu ya.
Sip. Nah, setelah ini kita akan buat eh, daun yang berguguran, ya. Tinggal taruh sini. Nah, sudah, ya. Nah, kita berhasil membuat gadis yang tersesat di hutan, gitu, ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ini lihat, saya dapat daun yang tanpa background. Nah, gimana dapatinnya? Kalau teman-teman ini punya Google, ya, kita search. Kalau kita mau cari apa saja yang tanpa background, itu tinggal ditambahin kata PNG. Jadi kalau teman-teman cari daun berguguran, itu apa? Bahasa Inggrisnya leaf fall PNG gitu ya. Nah, ini sudah ada gambar-gambar PNG ya yang sudah tanpa background. Nah, teman-teman bisa download ya. Ini banyaknya gratis ya. Banyaknya gratis, tapi harus masuk dulu ke websitenya. Misalkan ke Kain PNG ya, tinggal dibuka. Nah, tinggal free download. Nah, ini gambarnya jadi udah tanpa background, tinggal di free download gitu. Misalkan teman-teman mau apa lagi? Misalkan butterfly ya, butterfly PNG. Nah, ini sudah ada kupu-kupu yang tanpa background. Ini semua bisa di-download, tinggal tempel. Jadi nggak usah capek-capek lagi cropping, sudah ada banyak gambar yang tanpa background seperti ini. Ya, seperti itulah. Pokoknya dapat bagaimana mendapatkan gambar-gambar ornamen tanpa background itu kita tinggal search di Google, belakangnya ditambahkan PNG. Ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman ingin latihan, misalkan pengen konsep yang lain, dari mana saya mendapatkan gambar-gambar yang bagus seperti ini gitu ya. Nah, ketika kita search di Google, ya, kita carinya itu misalkan forest ya, hutan. Jangan lupa di belakangnya itu di tengah ditambahkan wallpaper. Wallpaper seperti ini ya. Kenapa wallpaper? Karena gambarnya itu besar-besar ya, tinggal gambar. Nah, gambarnya itu besar-besar. Bisa buat teman-teman download, ukurannya dapatnya yang besar-besar seperti ini gitu ya. Kalau pengen lebih pasti lagi dapat yang ditampilkan di Google itu yang besar-besar ya. Di Google ini ada alat di sini, alat ya, kita klik alat, lalu ukurannya sini, ukurannya kita klik yang besar. Maka yang akan ditampilkan itu yang benar-benar besar semua. Ya. Jadi teman-teman mau ganti-ganti background di Google itu sudah ada banyak gitu ya. Tinggal di-download. Gitu. Nah, itu tips untuk teman-teman dapat bahan-bahan gitu ya, dapat bahan untuk latihan. Nah, oke, kita kembali seperti ini ya. Jika ini kita ada bonusnya ya. Bonusnya adalah beruang ya. Kita masukkan saja beruangnya ini. Kita perbesar ya. Ya. Kemudian karena sini ada rim light-nya dari gambar aslinya, berarti dia harus berada di dekat matahari ya. Nah, kita akan flip. Caranya adalah tinggal diklik kanan, lalu ada flip horizontal seperti ini. Ya, kita taruh dia di atas pohon, gitu ya. Seakan-akan dia sedang akan memanjat seperti ini. Sip. Kemudian saya taruh di bawah model. Nah, jadi ya ini poster dari Marcia and the Bear. Ya, ini Marcianya udah gede. Nah, demikian ya teman-teman, gampang sekali kalau kita bisa tahu cropping, masking, kita udah bisa bikin gambar seperti ini ya. Nah, ini misalkan ada gambar gereja ya. Nah, gambar gereja kalau dilihat dari gambarnya, maka gereja ini akan mendapatkan cahaya dari kanan ya. Dari kanan ini ada jendela-jendela ini nyala menerangi tembok di sini. Jadi tembok sini menyala ya, terang. Oke. Kemudian saya akan masukkan ini penyihir namanya Maleficent ya.
Penyihir ini saya masukkan ke sini. Kemudian saya posisikan besarnya supaya dia nyaman di atas, nyaman atau ukurannya pas. Jadi ada bangku di sini ya. Kita paskan dulu. Nah, kira-kira dia kalau duduk itu nyaman ya. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Nah, seperti ini. Kita taruh di tengah. Nah, kalau kita lihat gitu ya, tadi background-nya kan cahaya datang dari kanan ke kiri, ya. Tetapi kalau kita lihat si penyihirnya, oh ternyata beda. Ternyata si penyihir ini mendapatkan cahaya dari kiri ke kanan. Ya. Dilihat dari adanya rim di sini ya, ada rim light-nya di sini. Gitu. Berarti ini nggak sinkron ya antara background sama model. Oleh karena itu harus salah satu dibalik supaya sama. Ya, dalam hal ini saya akan balik si Melvision-nya dengan Ctrl T, lalu diklik kanan. Diklik kanan, kemudian flip horizontal. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi setelah ini sesuai nih, background itu mengeluarkan cahaya dari kanan, si Melvision juga mendapatkan cahaya dari kanan, ya, rim light-nya sama. Nah, jadi itu salah satu tips kalau kita ingin nempel-nempel photo montage itu harus dilihat dulu cahayanya, ya. Jangan ambil tempel, nanti kelihatan editan. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sini cahayanya itu pas, nah itu kan meminimalisir kesan editan. Oke. Nah, karena ada cahaya datang dari sebelah kanan, berarti ada bayangan menjauh ke arah kiri. Ya, kita akan buat dulu layer kosong. Lalu saya isi dengan ganti nama menjadi bayangan. Seperti ini. Ya, bayangan. Kemudian saya taruh di bawah Malvision. Ya. Karena bayangan warnanya hitam, berarti ini memang warnanya kita buat hitam, pakai brush. Kita buat bayangannya. Opacity 30. Kita gambar aja bayangan yang menjauh arah cahaya. Nah, seperti ini. Salah. Oke. Ini sebelum, ini sudah ya. Tapi rasanya ini terlalu gelap, jadi opacity di sini kita kurangi. Oke. Nah, tapi inti daripada pelajaran ini bukan ini ya, kan foto montage ini mas, saya pikir sudah. Ini kita hanya akan memberikan bagaimana memberikan special effect pada foto. Nah, di sini saya pengen si penyihir ini datang ke katedral ini dengan asap yang tebal. Nah, oleh karena itu kita siapkan dulu satu layer kosong. Satu layer kosong, kemudian kita ganti nama menjadi asap. Ya, atau kabut, boleh ya, asap atau kabut. Nah, kemudian, nah di manakah letak asap dan kabut itu? Kita hanya pakai brush. Jadi kita brush tool, ya kita aktifkan brush tool. Lalu di atas sana ada pengaturan. Ya, ada pengaturan, kita buka dulu pengaturannya. Di sini ada banyak contoh-contoh brush. Ya. Nah, kemudian kita bisa load, misalkan, oh ini nggak ada yang pas nih, kita bisa load ya ke gambar roda gigi di sini, ya, gambar gear, lalu tinggal di import brush. Ya. Kita masuk ke folder saya di Malvision ya, yang ketiga. Ini ada asap, ada smoke brush. Ya, kita tinggal klik situ lalu load. Nah, begitu di load, ya, di paling bawah sini ada nih tuh, ada ya smoke brush yang tadi kita load. Tinggal dibuka saja foldernya. Di sini ada banyak kumpulan asap-asap. Kita pilih asapnya yang
nomor 876. Nah, ini bentuknya sudah menjadi asap ya. Jadi kalau biasa kemarin-kemarin kan beras itu bulat gitu ya. Nah, ini sudah bentuknya sudah asap. Nah, karena asap itu warna putih, kita buat warnanya menjadi putih ya. Opacity kita buat jadi 100%. Kemudian kita ukurannya kita atur, tinggal diklik sekali. Oh, wis, asap ya. Jadi keluar asap. Hanya dengan menggunakan brush kita mendapat special effect seperti asap seperti ini. Jadi kalau teman-teman nanti motret makanan, makanannya pengen ada asap, nah asapnya bisa dipilih-pilih dulu, ya, dipilih-pilih dulu di sini, mana yang pas. Nanti di pelajaran food retouch ada ya, bagaimana cara membuat asap pada makanan supaya makanannya itu terkesan hangat. Ya. Oke. Di sini saya hapus ya supaya ini. Nah, saya akan bikin lagi asap yang baru. Nah, ya kita buat lagi new layer ya. Kita isi di sini namanya kita ganti jadi asap 2 ya. Asap 2. Kalau asap pertama ada di depan berarti asap yang kedua ini dia ada di belakang si Melvision ya. Kita ke brush lagi lalu kita pilih gambar asapnya 1024. Oke. Pilih, klik. Nah, oke. Misalkan oh masih kurang ya, kita pengen tambahin lagi asap, boleh ya, asap 3. Asap 3. Lalu kita ke brush, kita pilih lagi asapnya. Nah, jadi menambahkan special effect itu sangat mudah ya di Photoshop, tinggal pakai brush tool. Nah, dari mana saya mendapatkan brush ini ya, teman-teman misalkan punya foto kemudian pengen menambahkan special effect, itu bisa ke websitenya yang namanya adalah brushaz.com. Nah ya, double E, brushaz.com. Nah di sini adalah namanya adalah free ya, bebas. Jadi free Photoshop brush. Jadi teman-teman bisa download apa aja yang teman-teman mau. Misalkan yang kemarin ditanyakan itu water splash ya, water splash. Nah ini. Nah ini banyak ya cipratan-cipratan air gitu. Cipratan-cipratan air yang bisa teman-teman bisa pakai ya. Caranya seperti yang tadi saya tunjukkan. Gitu. Tinggal download, tinggal pakai. Ya, waterfall juga ada, hujan juga ada gitu ya. Jadi kalau pengen motret suasana hujan, nah pakai brush hujan seperti itu. Misalkan pemandangan, oh pemandangannya itu ada langit, langitnya sepi, saya pengen tambahin burung. Berarti pakai brush birds ya, burung sini. Nah ini banyak burung-burung ya, burung-burung yang sedang ngantri. Di sini ada siluet burung ada, dan di sini ada banyak ribuan ya. Teman-teman bisa pakai, bisa explore. Nah, kemudian misalkan pengen api, lagi motret api unggun tapi apinya kurang besar. Nah ini bisa pakai fire. Nah ini bisa ditambahin api ini ya. Oke, kita kembali lagi ke Photoshop ya. Nah ini
Ini efek asap. Nah, saya pengen bikin lagi efek petir. Jadi si Malvision ini datang juga bukan cuma karena asap tebal seperti ini, tapi juga ada petir-petir. Nah, oleh karena itu saya siapin dulu layer kosong di sini. Saya ganti nama menjadi petir. Ya, petir. Nah, kemudian di manakah letak petir itu? Sama seperti bias ini, kita ke brush dulu, lalu di dalam brush ini ada pengaturan di atas tuh. Kita klik pengaturannya, lalu kita ke load brush, ke logonya adalah seperti gears, ya. Kita import brush, lalu ke folder yang saya siapkan itu adalah folder petir, dibuka ada lightning board. Ya, kita klik situ lalu load. Begitu di load di paling bawah sini sudah ada ya, langsung ada. Kita tinggal buka, lalu kita tinggal pilih petir-petir yang kita mau. Nah, ini petir. Oke, supaya warnanya beda, kita buat dia menjadi warna kuning. Ya. Tinggal diketuk ya. Oh. Saya pilih lagi warna petir yang lain. Nah, jadi ya spesial efek petir. Ini sebelum, ini sesudah. Sebelum, sesudah. Nah, sekian ya teman-teman. Jadi bisa memberikan spesial efek untuk foto-foto kita. Jadi contohnya seperti ini ya, punya foto model, pengen kelihatan dia itu penyihir, bisa dikasih efek, spesial efek seperti sinar-sinar seperti ini, gitu ya. Seperti api, mengeluarkan api gitu ya, bisa juga. Ini pakai brush nih, ya, pakai brush api ya, jadi loncat seperti ini. Nah ini yang tadi pakai petir, ya petir seperti ini. Nah petir-petir seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman bisa kalau dapat klien untuk bikin poster film, nah teman-teman bisa bikin spesial efeknya itu dari brush. Nah, oke. Nah, untuk dapetin brush-brush seperti itu juga banyak ya situs terbaik untuk download brush gratis. Ini ada Wow Brush, Brush Lover, Photoshop Roadmap, Brush King, My Photoshop Brush dan banyak sekali ya. Ini semua bisa download brushnya itu gratis. Nah, enaknya di zaman sekarang itu semuanya serba gratis ya, teman-teman. Bisa di-download, bisa bikin. Jadi kalau misalkan dapat fotokopi, pedangnya pengen dibikin kayak mengeluarkan aura gitu ya. Nah, ini bisa dipakai juga. Brushnya ada. Gitu. Oke. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman mungkin nanti passionnya mungkin bukan di fantasi seperti ini, tapi mungkin di bagian produk atau bagian food fotografi, nanti akan ketemu brush yang ingin. Misalkan pengen motret gelas yang ada tetesan air, nah itu juga bisa pakai brush ya, supaya kesannya itu dingin. Atau makanan terkesan hangat, bisa pakai asap ya. Kemudian apalagi ya, ya paling api ya, misalkan motret lelaki lagi ngerokok, ujungnya itu ada merah-merah begitu, itu juga bisa pakai brush gitu. Dan masih banyak lagi ya, contohnya seperti yang saya bikin, saya sih senangnya fantasi ya, jadi kebanyakan yang model-model seperti ini. Nah misalkan pedang ya, kilauan pedang ini dari brush juga ya. Kalau ini, nah ini brush juga ya, mataharinya pakai brush, lampunya nyala pakai brush sinar. Kemudian ini brush dari bulu-bulu yang berterbangan ya, itu pakai brush juga.
Kemudian apa ya? Nah, ini adalah beras hujan. Ya, beras hujan saya pakai. Kemudian beras tetesan cipratan air. Oh ya, saya tempel di sini. Gitu. Oke, kemudian apa? Nah, ini yang tadi petir ya. Petir itu pakai beras petir. Ya. Ini beras naga, kemudian ada beras apa ini? Mantra-mantra seperti itu. Ya. Ini beras asap. Ini beras spark. Jadi ledakan-ledakan dari api gitu ya. Ini berasnya apa ini? Angin gitu ya. Petir, hujan, asap ya, asap ini. Jadi dengan memakai beras itu kita akan lebih kaya lagi di dalam pengeditan ya. Seperti ini cipratan air, itu beras juga. Ini juga pakai apa? Beras rambut ya. Nah, ini rambutnya tambahin jadi kelihatan seperti terurai gitu. Oke. Nah, ini beras rambut ya. Rambutnya jadi berterbangan ditiup angin. Beras daun, asap. Ini beras Raylight ya. Roy. Ini di senapannya ada beras asap. Oke, jadi banyak banget ya yang bisa diaplikasikan dengan hanya menggunakan beras. Nah, contohnya ini makanan nih, makanan yang saya bikin ini pakai beras asap di sini ya. Oke, seperti